Cian, kau membunuh Ketua Yu. Hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Jika nanti terjadi perkelahian, kamu diam-diam cari tempat untuk bersembunyi dulu. Aku akan menyusulmu. Pergi. The film was translated and narrated by M Media. Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Pergi. Hitung aku. Keahlianmu cukup bagus. Nanti, bisakah Anda memberi saya ulasan? Bintang 5 pada pesanan ini. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Baiklah, Cepat panggil seseorang ke sini. Jangan biarkan mereka pergi. pergi. Pegang aku. Ada apa? Apakah kamu masih malu? Cepatlah, pria dewasa bersikap pelin-pelan seperti ini. Kenapa kamu tidak keluar dari mobil? Dan aku akan berjalan kaki. Cepat pergi. Cepat-cepat. Kita hanya bisa membawa tubuh Ceu kembali ke Tuan Muda. Pergi. Ini adalah bangunan perumahan. Ini terlalu tua. Dan ini diaktifkan dengan suara. Jika kamu tidak bertepuk tangan, itu tidak akan menyala. Ayah, Ibu. Apa yang terjadi pada kalian berdua? Aku baik-baik saja. Ayah Jian Shadow. UR, Ibu Jian Xuan. apakah kamu mungkin membuat masalah di luar? Saya tidak. Saya bekerja dengan jujur setiap hari. Bagaimana mungkin saya menimbulkan masalah? Aku akan membayar untuk mengirim orang tuamu keluar kota. Jika pihak lain datang untuk mengambil sesuatu darimu, mereka tidak akan datang hanya sekali. Keahlianmu lumayan bagus. Jadilah pengawalku. Aku akan menawarkan 5 kali lipat gajimu saat ini. Bagus, saya terima. Saya hanya khawatir tidak punya kesempatan untuk menemukan kunci grup Kilin dan membunuh Cian. Dengan uluran tangan yang dilemparkan kepadaku ini, saya tidak punya alasan untuk tidak menerimanya. Kakak, kami tidak menemukan keadaan yang mencurigakan. Di rumah pengantar barang itu, orang tuanya juga terlihat jujur dan baik-baik. Tidak adanya hal yang mencurigakan. Seringkali merupakan hal yang paling mencurigakan. Saudara, orang-orang kita bilang bahwa Cian mempekerjakan pengantar barang itu sebagai pengawal. Tidak peduli. Cian telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Dia sementara ini adalah alat yang berguna. Selain itu, kita belum menemukan keberadaan giok Kilin padanya. Jadi, bahkan jika kita harus membunuhnya, kita harus menunggu sampai kegunaannya telah benar-benar diperas habis. Ketua Jin, halo. Ketua Jin, masalah apa yang telah saya hadapi? Lepaskan pakaiannya. Ada apa? Ayah angkat. Apakah pengawalku melakukan sesuatu yang menyinggungmu? Bawa dia turun dulu. Ada apa ayah angkat? Baru-baru ini di Jiangling, sebuah kelompok bernama Perhimpunan Shanye tiba. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, mereka berturut-turut mencaplok 3 kelompok besar di Jiangling dan menjadi kekuatan baru yang dapat bersaing dengan kita. Apakah kamu tahu bagaimana mereka melakukannya? Pembunuhan. Setelah pembunuhan itu, mereka berhasil mengambil kuncinya. Di pinggang si pembunuh ada tanda teratai. Jadi, Ayah angkat. sepertinya malam ini perjamuan keluarga Yu akan meriah. Katakan padaku, apakah mereka akan baik-baik saja? Itu tergantung pada nasibnya. Jika dia memiliki nasib yang kuat, dia akan membantuku mencaplok keluarga Yu. Jika nasibnya lemah, hidup dan mati terserah takdir. Paling buruk, aku hanya akan mencari anjing penurut lain.
Apa kamu gila? Biar aku perjelas ini padamu dulu. Aku tidak tertarik pada pria. Tidak. Saya membuktikan ketidakbersalahan saya kepada Anda. Saya jelas tidak punya tanda tato apapun. Aku tahu, kalau tidak kamu tidak akan bisa berdiri di sini dalam keadaan utuh. Lu Jin, bawakan semua dasi milikku itu. Baiklah. Saya bahkan kurang tertarik pada pria. Jangan cari masalah. Malam ini, kamu menemaniku ke acara formal. Jadi kamu juga harus berpakaian formal. Yang ini bagus. Itu cocok untukmu. Saya tidak tahu cara mengikat benda ini. Biasanya, saya hanya mengenakan seragam kerja kuning. Dan terakhir selipkan seperti ini, dan selesai. Baiklah tidak buruk. Lu Jin, ambilkan untuk Xiao Yu. Beberapa setelan formal lagi. Akan ada lebih banyak lagi kesempatan seperti ini di masa depan. Baiklah. Ayo pergi, pengawal. Pelantikan ketua baru grup global. Selamat. Mari kita lebih banyak bekerja sama di masa depan. Yulen Putra Yu Hao. Ya. Ya Tuhan, si Eokai sangat tampan. Yang di sebelahnya, siapa orang itu? Saya belum pernah melihatnya. Dia juga idola besar. Tepat sekali dia sangat tampan. Chi benar-benar orang yang sibuk. Bahkan di pelantikanku kau terlambat. Saya minta maaf. Ada kemacetan di jalan. Cian, jangan terlalu sombong. Dendam karena membunuh ayahku. Aku pasti akan membalasnya. Sepertinya Ketua Yu juga baru saja turun dari ranjang seorang wanita. Belum lama ini. Selain itu, mengenai masalah ayahmu, aku tidak menyediakan pistolnya. Dan aku tidak membunuhnya. Ada begitu banyak saksi di tempat kejadian. Apa yang kamu balas dendam padaku? Cian, jangan memaksanya. Di Jiangling, semua orang tahu kau anjing peliharaan Jin Li. Dia bisa meninggalkanmu kapan saja. Jika kamu punya kemampuan untuk mengambil nyawaku, lakukan saja. Jangan buang waktuku berbicara omong kosong di sini. Ini kamar kecil pria. Saya tahu. Yulan mengirimmu. Kenapa kamu tidak langsung bertanya pada Raja Neraka? Chi, Anda bermain cukup kasar. Cepat dan bantu. Jangan ikut campur urusan orang lain. Saya harus menolak dengan hormat. Orang ini adalah orang yang membayar gaji saya. Kembali dan beritahu Yulan. Mencoba membunuhku. Pada hari seperti hari ini, semua orang di Jiangling akan tahu bahwa ketua baru keluarga Yu adalah seorang idiot. Halo. Jiang Xiaoyu, antar aku ke grup killing. Aku punya urusan penting yang harus diselesaikan. Ada apa? Chi, kelompok kita akan mengadakan konferensi pers dalam 2 hari. Kim Bing bawahan Ceyan. Supercar killing yang akan diluncurkan memiliki parameter yang diatur secara tidak benar. Apa yang harus kita lakukan? Kamu adalah karyawan lama. Kesalahan seperti itu seharusnya tidak terjadi. Maafkan saya Chi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Chi, saya punya masalah lain di sini yang membutuhkan perhatian Anda. Bicara. Chi, saya minta maaf. Mereka menculik istri dan anak-anak saya, menggunakannya untuk mengancam saya, agar saya membunuh Anda. Saya tidak punya pilihan. Jiang Xiaoyu. Asisten Lu,
Kenapa kamu di sini? Saya pikir mengingat waktunya. Kemudian, jam tangan presiden masih menunjukkan lokasinya di perusahaan. Saya pikir mungkin ada sesuatu yang mendesak. Jadi saya datang untuk memeriksa. Ci. Bangunlah, Cian. Sebelum saya mendapatkan kunci rahasia grup Kilin, kamu sama sekali tidak boleh mati. Departemen Keamanan, segera periksa rekaman pengawasan. Lihat apakah ada orang yang mencurigakan. Meninggalkan gedung. Jika ada, tangkap mereka segera. Ci. Xiao Yuan. Xiao Yuan. Di mana kamu? Siapa Xiao Yuan? Nama itu terdengar sangat akrab. Anda sudah bangun. Ci, Anda membuat saya takut setengah mati. Jika sesuatu terjadi pada Anda, apa yang akan saya lakukan? Apakah Qin Bin tertangkap? Saya sudah mengirim orang untuk menangkapnya. Kamu kirim seseorang untuk sengaja memberitahunya bahwa aku meninggal karena kehilangan banyak darah. Lalu biarkan dia The pergi. film was translated and narrated by M Media. Tim Hui Internasional. Saya senang hari ini. Semua konsumsi di sini. Saya yang akan membayar tagihannya. Ketua Yu, Anda berjanji kepada saya bahwa segera setelah Cian meninggal, Anda akan melepaskan istri dan anak saya. Saya memang berjanji kepada Anda. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Rasa istrimu. Saya sangat menyukainya. Putramu ada di taman hiburan yang aku atur. Dan dia juga bersenang-senang. Kau sungguh. Apel. Kau marah. Istrimu yang cantik itu tinggal di sisi orang tak berguna sepertimu. Hanyalah sebuah pemborosan. Biar kutunjukkan padamu betapa liarnya dia di bawahku. Bawa ke sini. Aku akan membunuhmu. Hanya denganmu? Fakta bahwa aku tertarik pada istrimu adalah keberuntunganmu. Kau harus bersyukur. Mengkhianatiku demi orang seperti ini. Apakah itu sepadan Qin Bin? Cian, kau ternyata belum mati. Keluar. Aku minta maaf telah mengecewakanmu. Kau menipuku. Aku mengerti sekarang. Kau sengaja menyebarkan berita itu untuk membuatku berpikir kau sudah mati. Tapi itu tidak penting lagi. Ci, sungguh luar biasa bahwa Anda baik-baik saja. Qin Bin, kamu dulunya adalah orang yang paling kupercaya. Tapi sekarang kamu sangat mengecewakanku. Aku juga sangat kecewa pada diriku sendiri. Yulan, kau bunuh aku, menculik istri dan anakku, menghina istriku. Kau tidak akan lolos. Pengawal, bunuh mereka bertiga untukku. Pengawal Jian, sekarang ini panggung utamamu. Dimengerti. Jika kamu tahu hari ini akan tiba, mengapa kamu melakukannya sejak awal? Ci, ini salahku. Tapi istri dan anakku tidak bersalah. Bisakah Anda membantuku menyelamatkan mereka? Jangan khawatir. Yulan, posisi ketua grup global seharusnya tetap diberikan kepada orang lain. Ganti dengan seseorang yang lebih mampu. Cian, tidak ada yang bisa menjatuhkanku dari posisi ketua grup global. Bahkan kau. Xiao Yu. Keadaan darurat. Mengapa kamu menyelamatkanku? Kamu sama sekali tidak boleh terluka. Ci, kami sudah mengikuti instruksi Anda dan memanggil simpanan Yu Hao, Sumanli,
Yulan menembak dan melukai seseorang. Untuk menghindari penangkapan oleh polisi, dia bersembunyi di suatu tempat yang tidak diketahui. Suman Li membawanya, putra berusia 20 tahun, dan kembali untuk mewarisi. Peluru itu sudah dikeluarkan. Namun, selama periode ini, Masin masih membutuhkan istirahat dan pemulihan. Baik. Ci Euci. Jika saya boleh berbicara terus terang, Anda sedikit terlalu khawatir tentang Jiang Xiaoyu bukan? Ketika Anda pertama kali mempekerjakannya sebagai pengawal, bukankah itu hanya untuk menggunakannya sebagai perisai untuk menemukan saudara Anda? Cukup. Aku tahu batasanku. Ketua Jin, CEO baru grup global, telah digantikan oleh Yu Hao, putra tidak sah yang lahir dari dia dan simpanannya. Sekarang mereka sudah menyatakan kesetiaan kepada kita. Kian masalah ini ditangani dengan baik. Benar. Cian, apakah dia masih diam-diam menyelidiki keberadaan Ci Yuan? Selama bertahun-tahun, aku telah mengirim orang untuk mengikutinya setiap hari. Aku belum melihatnya menyelidiki masalah Ci Yuan lagi. Tapi semakin dia bertingkah seperti ini, semakin aku merasa dia sedang berhitung. Pergi cari seseorang The yang film was seumuran dengan Ci translated Yuan. and Suruh mereka narrated menyamar by sebagai Ci Yuan. Amnesia. Lalu, cari kesempatan. Dan bawa dia ke sisi Cian untuk mengujinya. Jika dia benar-benar menyimpan pikiran untuk mengkhianatiku, bunuh dia. Dimengerti? Bukankah saya baru masuk rumah sakit beberapa hari yang lalu, dan Anda sudah menyuruh saya pergi? Kamu sudah pulih sepenuhnya. Kenapa aku harus terus membiayaimu? Cepatlah, bangun dan mulai bekerja. Kita mau kemana? Memancing ular keluar dari sarangnya. Apa yang akan kami persembahkan kepada semua orang adalah barang yang paling istimewa. Dari pelelangan ini, harga penawaran awal adalah 15 juta. Penawaran dimulai sekarang. 55 juta. 55 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi dari Ketua Shen? Berita tentang menghadiri pelelangan telah dirilis. Yulan pasti akan bergerak lagi. 80 juta. Si Eokai telah menawar 80 juta. Apakah ada orang lain yang bisa menawar lebih tinggi dari si Eokai? Sekarang, kuda Giok dan Giok putih ini milik si Eokai. Pergi ke neraka Cian. Yulan. Ular itu akhirnya keluar dari sarangnya. Bagaimana kita harus menghadapi orang ini? Apa kau pikir? Aku sendirian. Ikat mereka berdua. Dan borgol mereka. Pergi. Tangkap mereka untukku. Bawakan aku kunci rahasia grup kilir dari Cian. Terakhir kali kau menanggung peluru untukku. Kali ini, kita impas. Apa ini? Jika sesuatu terjadi padaku, kunci rahasia grup killing. Kau harus membantuku melindunginya dengan baik. Pergi. Pergi. Mereka harus mati hari ini. Kejar mereka. Belok kanan. Saya pikir kita bisa belok kiri. Aku sudah mendengarkanmu sepanjang malam. Apa hasilnya sekarang? Kita benar-benar tersesat. Kita tidak bisa keluar. Dengarkan aku. Sweet. Sialan. Pergi lihat ke sana. Aku mendengar pergerakan di sana. Pergi. Aku sudah melihat sosok Cian. Kejar mereka untukku. Tunggu sebentar. Saya tidak bisa lari lagi. Jika kau tidak bisa lari, apakah kau menunggu untuk mati? Bagaimana kalau kita ambil risiko dan menghabisi mereka semua? Habisi mereka semua. Mereka semua punya senjata. Apakah kita punya? Saya sudah bilang, saya tidak bisa lari lagi. Jiang Xiaoyu, dasar pembawa sial. Bos, bagaimana kita harus melapor kembali Cian dan orang yang lain?
memiliki peluang yang sangat kecil untuk bertahan hidup. Ketika kita kembali kita akan mengatakan, kedua orang ini sudah kami bereskan, dan mayat mereka dibuang. Pergi. Ketua Jin, sesuatu terjadi pada Qian, Yulan di pelelangan malam ini, menculik Qian dan Jiang Xiaoyu. Mereka berhasil melarikan diri, mencapai hutan lebat di utara kota. Sebuah kecelakaan terjadi, dan mereka jatuh dari tebing. Nasib mereka. Sudahkah kamu menemukan penyamar Qi Yuan? Sudah ditemukan. Dia adalah penipu dengan catatan kriminal. Namanya adalah Ying Hao. Cari kesempatan, dan bawa dia ke dasar tebing. Jika Qian ditemukan masih hidup, suruh dia muncul, dan dekati dia. Jika Qian sudah mati, maka di dasar tebing, singkirkan dia juga. Dimengerti? Qian, bangun. The film was translated and narrated by M. Qian. Media. Sekarang setelah kunci rahasia grup Qilin telah didapatkan, langkah selanjutnya, ini tentang membunuh Qian. Dapatkan kunci grup Qilin. Segera bunuh Qian. Jiang Xiaoyu, jangan berani-beraninya mengecewakanku lagi. Apa yang sedang saya lakukan? Saya datang ke sini untuk membunuh orang ini. Apa yang saya pikirkan? Aku pembunuh bayaran yang harus menyelesaikan misi. Maafkan saya. Saya telah ketahuan. Pengkhianat. Ada seekor kelabang. Terima kasih. Ini kewajibanku. Ayo pergi. Kita mau kemana? Ke dasar tebing, untuk mencari beberapa ramuan, untuk menghentikan pendarahan. Sebelumnya ada seorang dokter tua yang aneh, yang mengajariku beberapa keterampilan medis. Jangan khawatir, itu tidak akan membunuhmu. Pergi. Tidak bisakah kau mencari batu saja untuk melumatkannya? Apakah kau harus mengunyahnya dengan mulutmu? Kenapa aku tidak memikirkan itu? Lupakan saja sudahlah, aku tidak sakit. Cepatlah. Apa yang kau lakukan? Aku bahkan belum mengeluh bahwa kau menjijikan. Dan kau sudah muntah sekarang. Aku benar-benar merasa sedikit sakit. Baiklah. Kau tahu borgol ini? Mungkinkah Yulan mencurinya dari kantor? Kita harus melaporkannya dan memintanya ditangkap. Berikan pisaumu padaku. Untuk apa? Daripada kita berdua hanya duduk di sini. Lebih baik potong saja tanganku. Dengan begitu kau bisa pergi. Berikan padaku. Tunggu. Bagaimana kau membukanya? Kita semua tahu cara membuka burgon dengan pisau. Tunggu. Kau tahu cara membuka. Kenapa kau tidak melakukannya lebih awal? Kau tidak memintaku membukanya lebih cepat. Baik. Kau tunggu di sini. Aku akan keluar dan mencari jalan keluar. Jangan berkeliaran. Siapa? Kakak. Saya seorang musafir yang tersesat. Ying Hao. Permisi, apakah Anda punya sesuatu untuk dimakan? Kebetulan sekali muncul di sini saat ini. Tidak. Anda terluka. Saya lihat wajah Anda tidak terlalu baik. Apakah Anda butuh bantuan? Aku baik-baik saja. Bawahanku sudah keluar. Untuk mencari jalan keluar. Ini. Minumlah sebotol air. Ini bersih. Saya lihat bibir Anda pecah-pecah. Terima kasih. Hutan ini sangat besar. Saya sudah di sini selama 2 hari. Dan belum menemukan jalan keluar. Bawahan Anda tidak akan bisa menemukan jalan keluar. Dalam waktu dekat juga.
Bagaimana kalau saya tinggal bersama Anda? Terserah kau saja. Saya dengar dari seorang kolega bahwa ada danau yang sangat indah di hutan ini. Jadi saya ingin masuk dan mengambil gambar. Saya tidak menyangka akan tersesat. Mudah untuk masuk, tetapi sulit untuk keluar. Sekarang saya bahkan curiga. Kolega saya sengaja mempermainkan saya. Siapa namamu? Nama saya Ying Hao. Siapa yang mengirimmu? Saya tidak mengerti maksud Anda. Kau bisa mengerti. Lepaskan saya. Saya rasa saya harus meninggalkan tempat ini saja. Saya memang punya motif egois. Saya hanya tidak ingin sendirian, mati sendirian di hutan ini. Itu sebabnya saya sangat gembira melihat Anda. Maaf mengganggu Anda. Berhenti. Ini terlalu kebetulan. Mari kita tetap pada rencana. Cian, aku menemukan jalan keluar. Ya ampun. Kau benar-benar banyak bermain trik. Tapi jangan khawatir. Sebagai pengawal yang berkualitas, aku buta. Aku tidak melihat apa-apa barusan. Aku sangat menghormati pikiran semua orang saat ini, terutama rasa hormat terhadap era baru, kerinduan dan pengejaran. Jiang Xiaoyu, pimpin jalannya. Kau ikut juga. Baiklah, terima kasih. Ayah baptis, apa yang kau lakukan di sini? Dasar bocah, kamu membuat ayah baptismu ketakutan setengah mati. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tuan muda, tadi malam ketika Ketua Jin mengetahui bahwa Yulan telah membalas dendam padamu dan mendorongmu dari tebing, dia bersikeras turun tebing untuk mencarimu. Saya sama sekali tidak bisa menghentikannya. Ayah baptis masih harus terus melindungiku dan terus menjadi nahkoda grup. Rubah tua itu mungkin ingin secara pribadi memastikan berita kematianku kan. Syukurlah kamu baik-baik saja. Ayo pergi. Mari kita pulang. Dia adalah seorang pendaki yang kutemui di gunung yang tersesat. Tapi aku curiga, dia adalah Xiao Yuan. Apa? Kantor Cia. Sama sekali tidak boleh membiarkan mereka menemukan celah. Jiang Xiaoyu. Selanjutnya, kamu akan menderita. Ciuci, saya baru saja menerima kabar. Grup Wangwo minggu depan akan berada di hari yang sama dengan kita, merilis ponsel baru. Ini adalah prototipe mereka. Penampilan dan tombolnya persis sama dengan milik kita. Ada kebocoran di perusahaan. Ya, saya sudah menginstruksikan orang untuk menyelidiki. Ciuci, lalu menurut Anda apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini, ponsel itu akan diluncurkan minggu depan. Tentu saja aku punya kepercayaan pada ponsel Kilin. Tidak peduli seberapa kompetitif ponsel mereka. Itu hanya bisa diinjak-injak di bawah kakiku. Jinli rubah tua itu menggunakan aku untuk berurusan dengan keluarga Yu. Dan sekarang dia ingin merebut kekuasaan begitu cepat. Kakak, saya melihat kakak masih terjaga selarut ini. Jadi saya menghangatkan secangkir susu untuk kakak. Terima kasih. Halo. Benarkah? Xiao Yuan. Apakah kau masuk ke ruang kerjaku tadi malam? Saya ada di sini. Apakah kau menyentuh laci saya? Tidak. Kakak menelepon, meminta saya memberikan kunci mobil kepada asisten Lu. Saya masuk mengambilnya dari meja, lalu pergi. Lu Jin berkata bahwa prototip yang bocor telah ditemukan. Itu adalah yang ada di ruang kerjaku. Kakak, saya sungguh tidak melakukan ini. Aku tidak bilang itu kau. Kemarilah. Saya memeriksa rumah ini. Tidak ada pengawasan. Karena mereka ingin menonton pertunjukan. Aku akan menyelesaikannya sampai akhir. Hanya saja Jiang Xiaoyu harus menderita sedikit. Ini. Bagaimana mungkin itu Tuan Jiang? Lu Jin, pergi ke barak pengawal dan bawa Jiang Xiaoyu keluar. Aku ingin menemuinya. Kau ikut denganku. Ya baiklah. Cian, kamu gila. Tadi malam, mengapa kau masuk ke ruang kerjaku? Jelaskan. Bukankah kamu meminta kepala departemen teknologi untuk meneleponku dan menyuruhku ke ruang kerja mengambil prototipe? Aku belum pernah mengeluarkan
perintah seperti itu. Jadi, kamu mencurigaiku. Rekaman pengawasan menunjukkan kau berjalan masuk ke ruang kerjaku, membuka laci, dan mengambil prototipe. Buktinya meyakinkan. Cari kepala Departemen Teknologi. Untuk konfrontasi, Kakak. Sebelum masalah ini diselesaikan, tolong biarkan Tuan Jiang berdiri dulu. Terakhir kali dia membantuku mencari ponselku. Dia masih belum The pulih film dari was flu. Xiao translated Yuan, and narrated kakak by akan mengajarkan Media. sesuatu padamu hari ini. Saat berurusan dengan masalah tertentu. Dan hal-hal tertentu. Kau sama sekali tidak boleh berhati lembut. Tapi, hal-hal tertentu. Jadi bagimu aku. Bahkan tidak dianggap sebagai manusia. Ci, Anda memanggil saya. Dia bilang, tadi malam. Aku menginstruksikanmu untuk menelponnya. Lalu masuk ke ruang kerjaku untuk mengambil prototipe. Apakah itu benar? Ini. Bukankah ini pengawal pribadi Anda? Saya bahkan tidak punya nomor teleponnya. Bagaimana mungkin saya meneleponnya? Selain itu, Anda tidak memberi saya instruksi apapun tadi malam. Kamu tidak mau mengakuinya. Kakak, jangan berani-berani memfitnahku. Catatan telepon, saya bisa diperiksa kapan saja. Jiang Xiaoyu. Apalagi yang ingin kau katakan? Apalagi yang harus kukatakan? Jiang Xiaoyu, apa yang kau lakukan? Lepaskan. Lepaskan agar kamu bisa memukulku sampai mati. Ci. Selamatkan saya. Tuan Jiang, jangan impulsif. Jika ada sesuatu, mari kita diskusikan dengan baik. Diam, kakak. Tuan Jiang bukan orang seperti ini. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Jiang Xiaoyu. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak melepaskannya, aku akan bertindak. Kenapa? Kamu tidak percaya padaku. Aku akan mengatakannya lagi. Aku hanya percaya pada bukti. Aku tidak percaya apa yang dikatakan orang. Kalau begitu, kita akan menyelesaikannya dengan kekerasan. Aku bilang aku tidak melakukannya. Jika kau ingin aku mempercayaimu, tunjukkan buktinya padaku. Mengerti? Masalah hari ini, aku bisa menyerahkannya kepada aparat keamanan publik. Tapi mengingat kau telah mengikutiku selama ini. Hukuman mati bisa dimaafkan, tetapi hukuman berat tidak terhindarkan. Bagaimana kalau menerima 50 cambukan? Cambuk Ketua Jin. Cian. Aku adalah karyawanmu, bukan seorang kriminal. Hak apa yang kamu punya untuk menyiksa secara pribadi? Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Jika kamu mengakui bahwa kamu melakukannya, aku akan membiarkanmu pergi. Hubungan kerja berakhir di sini. Aku tidak melakukannya. Apakah kamu pembocornya? Aku tidak. Rumah sialan itu. Selain aku ada juga adikmu yang baik. Kenapa kamu tidak pergi bertanya padanya? Itu dapat terlihat jelas di video pengawasan. Kamu masih salah menuduh orang lain. Kakak, jangan pukul dia lagi. Cambuk kuda ini memiliki duri. Lupakan 50 cambukan. Bahkan 10 cambukan. Dia akan hancur. Xiao Yuan. Sudah kubilang. Beberapa hal tidak pantas mendapatkan belas kasihanmu. Apakah kamu tahu mengapa aku bersikeras memanggilmu ke sini hari ini? Karena aku tahu Jiang Xiaoyu pasti akan menjebakmu untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Aku melindungimu. Jangan. Jiang Xiaoyu. Aku tahu itu bukan kamu, tapi saat ini. Hanya dengan melakukan ini, aku bisa melindungimu. Maafkan Xiao Yuan, dia lemah. Melihat bahwa Xiao Yuan memohon untukmu begitu keras, aku akan memaafkanmu hari ini. Ingatlah untuk datang bekerja besok. Ayo pulang. Ketua Jin ingin Anda malam ini mencuri prototipe produk baru Kilit dari ruang kerja Cian. Tetapi jika benda ini hilang, itu akan mudah ditemukan. Selain itu, meskipun saya ada di sini dan tidak melihat pengawasan, tapi Anda adalah ahli komputer. Anda telah meretas begitu banyak akun.
Jangan kira The kami tidak film bisa was mengetahuinya, translated bahkan and jika ada narrated pengawasan. by M Media. Bisakah itu menghentikan Anda? Baiklah. Namun, saya ingin tambahan 500.000. Asisten show. Anda tahu, melakukan tindakan ini di bawah perintah Cian berisiko tinggi. Jangan khawatir, uang itu akan ditransfer kepada Anda tepat waktu. Seseorang bernama Song Tao akan menghubungi Anda. Bodoh jika punya uang dan tidak menghasilkan lebih banyak. Kakak. Kondisi Tuan Jiang memang tidak cocok untuk bekerja besok. Bagaimana kalau saya? Kamu tidak punya keterampilan. Kamu tidak bisa menjadi pengawal, dan tidak mudah bagiku untuk menemukanmu dan membawamu kembali. Kamu hanya perlu bersenang-senang. Jangan khawatir tentang hal lain. Tapi saya tidak mau ini. Xiao Yuan, dengarkan aku. Halo. Aku punya urusan mendesak di perusahaan. Kamu mandi, dan istirahatlah lebih awal. Ji Euchi, saya sudah mengikuti instruksi Anda dan mengirim Jiang Xiaoyu kembali ke asrama pengawal. Tapi, situasinya tidak baik. Berkendara ke tempatnya. Ya. Ji Euchi, Ying Hao itu tidak benar. Ada keserakahan di matanya. Tapi Ci Yuan yang Anda ceritakan kepada saya, seharusnya tidak seperti ini. Kendarai mobilmu. Ci Euchi, mengapa Anda di sini? Berikan aku obatnya. Lanjutkan. Jiang Xiaoyu. Mengapa ketika aku melihatmu terluka, aku merasa sangat tertekan? Rasa tertekan seperti ini. Aku hanya merasakannya ketika aku masih kecil, ketika Xiao Yuan sakit. Jiang Xiaoyu, kamu harus bangun. Di hati Ci Yan, kamu bukan apa-apa. Jika ada waktu berikutnya, kesempatan untuk membunuh Ci Yan, kamu sama sekali tidak boleh berhati lembut lagi. Tuan Jiang, Anda di sini. Apakah Anda merasa lebih baik? Ci Euchi, aku datang untuk bekerja. Kalau begitu, mulailah bekerja. Ponsel Kilin akan diluncurkan minggu depan. Pesaing kita pasti akan mengikuti. Apa yang kamu butuhkan dariku? Aku membutuhkanmu malam ini untuk membakar gudang mereka di dermaga yang digunakan untuk menyimpan ponsel baru. Dengan cara ini, mereka tidak akan bisa meluncurkan pada hari yang sama denganku. Kamu bisa melakukannya, kan? Aku bisa, kakak. Tuan Jiang terlihat tidak sehat. Mungkin tunggu sampai dia pulih sepenuhnya sebelum. Tunggu. Apakah luka-lukanya lebih penting daripada ponsel Kilin? Selain itu, dia adalah pengawal pribadiku. Menerima gaji tinggi. Jika perusahaan dalam bahaya, dia harus menjadi yang pertama maju ke medan pertempuran. Baik, aku akan pergi. Tapi ini, Xiao Yuan sudah kubilang. Beberapa kebaikan. Tidak perlu. ponsel baru yang begitu penting. Namun tidak ada yang menjaganya. Dia adalah pengawal pribadiku. Menerima gaji tinggi. Jika perusahaan dalam bahaya, dia harus menjadi yang pertama maju ke medan pertempuran. Anggap saja. Membalasnya atas waktu dia memblokir serangan untukku. Tuan Jiang. Kenapa kamu di sini? Anda terluka sangat parah. Namun kakak saya mengirim Anda untuk menjalankan misi berbahaya. Saya harus datang dan membantu Anda. Kamu kembali saja. Aku tidak butuh bantuanmu. Jika sesuatu terjadi padamu, Cheuchi akan mencabik-cabikku. Saya tahu Anda tidak menyukai saya. Saya memang sensitif dan bisa merasakannya. Tapi Anda harus percaya pada saya. Saya benar-benar menganggap Anda sebagai teman. Aku tidak pantas menjadi temanmu. Cepatlah kembali. Jika Cheuchi tahu kamu pergi, dia akan mencari seluruh kota. The film was translated Untuk berhasil and menyelesaikan narrated misi by dan M mendapatkan Media. uang. Anda tidak bisa mengusir saya. Saya harus membantu Anda. Cheuchi, saya baru saja menerima kabar. Ying Hao telah menyelinap ke gudang. Ayo pergi.
Saya belum pernah melihat seumur hidup saya ponsel sebanyak ini. Semua ini akan bersamaan dengan ledakan, berubah menjadi abu. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda? Bisakah kamu membantuku dengan menyingkir? Terlalu mulus. Seharusnya tidak semulus ini. Dari mana datangnya pelaku pembakaran ini? Siapa yang mengirim Anda ke sini? Mungkinkah Kilin? Ying Hao berdiri di belakangku. Entah setelah pertarungan dimulai, cari tempat untuk bersembunyi, atau lari keluar. Lari. Saya tidak bisa meninggalkan Anda. Saya harus membawa Anda kembali bersama saya. Aku tidak bisa berkata-kata. Apakah Anda pikir kemampuan bertarung Anda luar biasa? Tapi apa yang Anda lakukan malam ini adalah upaya yang sia-sia. Di dalam sini, semua yang tersimpan hanyalah modal. Qiyan, bukankah rencanamu seharusnya tak pernah gagal? Bagaimana Anda bahkan tidak bisa mengerti prinsip sesederhana itu? Apa yang perlu aku pahami? Tuan Jiang, hati-hati. Xiao Yuan, Ci Euci, Anda memerintahkan orang untuk membakar gudang perusahaan kami. Itu tidak terlalu etis, bukan? kamu tidak punya bukti, jadi jangan bicara sembarangan. Adikku dan pengawalku salah belok dan berakhir di sini. Mereka melihat seseorang membangun gudang ilegal. Sebagai warga negara yang baik, mereka merobohkannya. Apakah ada masalah dengan itu? Pasti Ci Euci. Tindakan Anda benar-benar membuat orang terdiam. Tapi C.L. Lim berkata, dalam 1 minggu, kita akan bertemu di pasar ponsel. Ayo pergi. Tunggu. Anda berani. Ini buruk. Mereka menyebarkan bahan kimia di sini. Kamu secara pribadi membawa Xiao Yuan keluar untuk membantu masalah ini. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Pergi. Apa kamu membenciku? Sebegitu besarnya. Benar-benar. Siapa kamu? Pergi ke kanan. Kurasa kita bisa ke kiri. Kakak, Ying Hao adalah seseorang yang tahu cara menangani masalah. Baru saja bawahan saya berkata, di gudang tepi sungai, di depan Qiyan. Dia menerima tusukan pisau dami Jiang Xiaoyu. Sekarang dia telah dibawa oleh Qiyan ke rumah sakit. Bagaimana dengan Jiang Xiaoyu? Dia diselamatkan oleh asisten Qiyan. Juga di rumah sakit sekarang, kakak. Gudang ditambah kebocoran ponsel baru. Kali ini, Anda bisa merebut kembali otoritas. Jangan terburu-buru. Ying Hao, jika dia bisa membantu saya menemukan keberadaan Jiokilin, kita bisa bergerak saat itu. Itu tidak akan terlambat. Mengenai The Jiang film was Xiaoyu itu, translated and narrated by M. untuk saat Media. ini, kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Godfather, saya minta maaf karena telah mengkhawatirkan Anda. Baru saja di luar, aku mendengar seseorang mencurigai bahwa Qiyan dan aku membocorkan rahasia kepada pesaing. Song Yanfang. Suara tadi itu, Anda yang mengeluarkannya, kan? Tuan Jin, bahkan jika Anda memberiku 10.000 nyali, aku tetap tidak akan berani meragukan niat Anda atau Teuchi, Qiyan. Masalah kunci Kilin. Selain aku dan Anda, apakah itu jatuh ke tangan orang ketiga?
Sepertinya kunci itu sudah berada di tangan orang lain. Xiaoyan, Anda harus memberiku penjelasan. Hari itu kami sedang diburu. Saya memberikan kunci itu kepada Jiang Xiaoyu. Tuhan tahu aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak membocorkan rahasia itu. Aku hanya melihat bukti. Anda dan Xiaoyan sudah kembali selama berhari-hari. Mengapa Anda belum mengembalikan kunci itu kepadanya? Anda salah menuduh saya, Tuan Jin. Sejak kembali aku punya banyak urusan setiap hari. Sangat sibuk, nyaris tak sempat beristirahat. Bagaimana mungkin aku bisa mengingat semua itu? Kakak. Pergerakan para pemegang saham perusahaan baru-baru ini, semuanya ada di sini. Tian. Hal-hal yang berkaitan dengan rahasia perusahaan, Anda mempercayakannya kepada Ying Hao. The film was Xiaoyuan adalah translated adik kandung and saya. narrated Saya by tidak punya M-Media. alasan untuk tidak mempercayainya. Kalau begitu aku harus melihat. Bagaimana Anda menangani masalah ini? Serang. Cian tetap di sini. Semua orang lainnya. Jika kalian tidak ingin mati, keluar. Sekretaris Zhou, bawa Tuan Jian dan pergi. Saya akan menangani masalah di sini. Kakak, aku takut. Ci. Masih ada seseorang di sini. Biarkan dia pergi. Kamu menuntut agar orang itu dibebaskan. Orang ini, kamu menuntut pembebasan untuknya juga. Seseorang tidak boleh terlalu serakah. Lepaskan Chi. Aku akan ikut denganmu. Tidak ada yang akan pergi kemanapun. Chi, aku di sini untuk menyelamatkan Anda. Lu Jin, jangan gegabah. Pergi ke ruang kerja saya di Jiangling. Ada dokumen di sana. Setelah Anda mendapatkan dokumen itu, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Tapi, Tidak ada tapi-tapi. Cepat pergi. ya, Ci, ikutlah bersama kami. Saya baru saja berpikir. Suara Anda saya seperti pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Bawa dia pergi. Ci, bagaimana kalau kita mainkan permainan hidup atau mati? Di sisi kiriku adalah orang kepercayaanmu, kepala pengawal. Dan di sisi kanan adalah saudara yang baru saja kamu temukan dan hargai seperti harta karun. Kunci kilin. Itu palsu. Bosku sangat tidak senang. Ketika dia tidak senang, dia ingin semua orang di dunia menjadi tidak senang juga. Contohnya, Misalnya Anda ingin saya membuat pilihan di antara dua orang. Jika saya memilih Ying Hao, maka Jiang Xiaoyu mati. Sebaliknya, pintar. Namun, asalkan kamu bersedia menyerahkan kunci kilin yang asli, aku bisa membiarkan kedua orang ini. Keduanya bebas. Bagaimana dengan itu? bagaimana jika saya bilang tidak? Kalau begitu, kita harus memulai permainannya. kakak. Jangan pedulikan aku. Selamatkan Tuan Jiang. Saya memilih Jiang Xiaoyu untuk mati. Ying Hao hidup. Apa? Apakah Anda tidak mendengar dengan jelas? Saya bilang saya memilih Jiang Xiaoyu untuk mati. Kakak, mengapa Anda memilihku? Orang yang seharusnya Anda pilih adalah Tuan Jiang. Karena saya ingin secara pribadi membunuh Anda. Apa? Anda pikir hanya karena Anda berpura-pura mengerti dan bijaksana. Saya akan percaya Anda adalah adik kecil saya, naif. Beberapa hari terakhir ini, mengobrol dengan asisten Zhou. Apakah Anda bahagia, Ying Hao? Kakak, dengarkan aku. Bukan seperti itu sama sekali. Apakah Anda tahu mengapa saya mempertahankan Anda penipu ini? Anda pikir hanya karena Anda memiliki bekas luka yang tersisa dari perkelahian saat kita masih kecil. Saya akan percaya Anda adalah adik kandung saya. Mereka memaksaku. Mereka berjanji akan memberiku 3 juta. Ayah. Chi. Ketua Jin mengetahui bahwa Ying Hao adalah penipu yang menyamar sebagai Xiao Yuan. Biarkan aku mengambil nyawanya untukmu. Terima kasih asisten Zhou. Sepertinya jika saya benar-benar menemukan Xiao Yuan,
Jin Li juga tidak akan melepaskannya. Jangan bergerak. Kalian semua adalah pembunuh dari perhimpunan Shanha bukan? Dan Anda? Jiang Xiaoyu. Shadow. Bantu aku melihat dengan saksama. Di antara orang-orang yang hadir di sini, siapa saja rekan Anda? Semua orang yang mengenakan topeng hantu. Dan Jiang Xiaoyu adalah semua pembunuh dari perhimpunan Shan. Shadow, kamu pengkhianat. Chi Iuchi. Ketua Jin sudah mengetahui tujuan dari The film perhimpunan was Shan. translated Presiden Shan and Kesing narrated by M Media. ingin mencaplok keluarga bangsawan Jiangling. Itulah mengapa dia mengirim orang yang dia besarkan di sisinya, yang belum pernah melakukan misi sebelumnya. Jiang Xiaoyu. Apakah yang dia katakan benar? Bagaimana menurutmu? Jadi itu benar. Ya, Waktu itu di bawah tebing. Anda memegang pisau yang diarahkan kepada saya. Anda ingin membunuh saya. ya, Kunci kilin yang ada pada saya. Anda menyerahkannya kepada perkumpulan Shan, sehingga mereka tahu itu palsu. Anda hanya mencoba menipu saya. ya. Jadi barusan, tidak peduli apapun yang saya pilih, selama saya menyerahkan kunci kilin. Penembak jitu Anda yang tersembunyi dalam kegelapan akan membunuh saya dengan satu tembakan. Ya, Lalu apa yang nyata? keinginan untuk membunuhmu. Itu nyata. Kau pikir menggunakan aku sebagai perisai, menyelidiki di belakangku. Hal-hal yang berkaitan dengan saudaramu. Kau pikir aku tidak tahu. Saya benar-benar meremehkan Anda. Pengkhianat. Mati. Lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan membunuh anjing itu, yang dipelihara ketua Jin di sisinya. Kau akan kesulitan menjelaskan ketika kau kembali. Jangan khawatirkan aku. Tambat dia. Lepaskan asisten Shou. Jiang Xiaoyu. Jika Anda punya nyali, bunuh aku. Jika tidak, aku bersumpah. Aku akan membuat setiap hari dalam hidup Anda mulai sekarang menjadi neraka hidup. Aku sudah berada di neraka. Anda baik-baik saja, asisten Shou. Pergi dan mohon ampun kepada ketua Jin. Dulu, bukankah aku sudah bilang bahwa identitas Jiang Xiaoyu mencurigakan? Itu adalah penilaian karakter saya yang buruk. Saya gagal memenuhi kepercayaan Godfather kepada saya. Jiuyo, segera keluarkan dokumen resmi yang menangguhkan Cian dari semua tugasnya di perusahaan. Berlaku segera. Ya. Apakah Anda punya keberatan? Tidak. Sangat bagus. Anda boleh pergi. Xiaoyan. Aku baru saja menunggumu untuk menanyakan padaku tentang kunci kilin yang asli. Kenapa kau tidak bertanya? Cian. Saya tidak berani membuat tebakan liar dan memengaruhi hubungan antara Godfather dan saya. Anda boleh pergi. Ketua Jin. Cian. Sebelum kita memiliki petunjuk mengenai Jiao Kilin, Cian belum bisa ditindak. Tidak masalah. Aku punya rencana sendiri. Chi Iuchi, tolong dengarkan nasihatku dan pergi ke rumah sakit. Anda demam 40 derajat Celcius. Saya baik-baik saja. Saya akan baik-baik saja setelah minum obat dan tidur. Baiklah, kalau begitu. Jika terjadi sesuatu, kau harus meneleponku. Jiang Xiaoyu. Lima hari telah berlalu. Jin Li panik mengirim orang untuk menyerang balik kita. Jiang Xiaoyu. Kita telah kehilangan 47 orang. Orang-orang ini, semuanya tumbuh besar bersamamu. Mereka semua meninggal secara tragis, karena identitasmu terbongkar.
Presiden. Jika Anda ingin membunuhku, aku tidak punya keluhan. Tapi sebelum itu, aku mohon Anda memberiku satu kesempatan lagi. Bagaimana aku bisa memberimu kesempatan? Pengawal. Singkirkan Jiang Xiaoyu untuk menenangkan jiwa-jiwa rekan-rekan yang meninggal secara tragis karena dia di surga, Presiden. Jika tidak membunuh Jin Li dan Qi Yan, The film was kematian translated mereka akan and benar-benar narrated sia-sia. by M. Aku hanya Media. akan bertanya padamu. Berapa peluangmu untuk berhasil? Aku tidak yakin. Jika aku gagal menyelesaikan misi, aku akan bunuh diri. Aku tidak akan membiarkan mereka mati sia-sia. Aku akan memberimu 3 hari lagi. Jika kau tidak bisa mengambil nyawa mereka, aku sendiri yang akan berurusan denganmu. Godfather. Sudah lama saya tidak datang menemui Anda. Apakah Anda menyalahkan saya? Siapa? Keluar. Jiang Xiaoyu, kamu binatang buas. Beraninya kau masih menunjukkan wajahmu di sini. Qi, Anda belum mati. Bagaimana mungkin aku bisa mati? Jiang Xiaoyu, mari kita bicara. Siapa yang mau bicara denganmu? Dengarkan saya menjelaskan segala sesuatu yang terjadi baru-baru ini tentang Anda, tentang Ying Hao. Percayalah kau, milik Raja Neraka. Dan aku bertanggung jawab untuk mengirimmu menemuinya. Jangan mendekat, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Bagaimana kalau kita bergabung kita berdua? Anda bertanggung jawab untuk membantu saya menggulingkan Jin Li, dan saya akan membantu Anda menjadi presiden baru perkumpulan Shang. Mimpi di siang bolong. Saya tahu bahwa baru-baru ini, karena masalah Ying Hao, Anda merasa tidak nyaman. Aku bilang, itu tidak penting. Xiao Yuan. Anda adalah Xiao Yuan. Apa kau sakit? Kau melihat seorang pria dan langsung mengiranya Xiao Yuan. Bekas gigitan Anda ini, saya tidak akan salah mengenalinya. Ini dari saat Anda masih kecil. Saya pribadi yang menggigitkannya pada Anda. Ya Tuhan, mengidentifikasi keluarga dari bekas gigitan. Apa yang kau lakukan? 20 tahun yang lalu, di mana giok kilin yang kutinggalkan padamu? Baiklah. Jangan bicarakan giok kilin sekarang. Ikutlah denganku. Hei, lepaskan. Kau tidak membunuhku. Jika kau kembali ke perhimpunan Shang, kau harus bunuh diri. Benar. Tapi aku memberitahumu, kau melanggar kontrak. Pelanggaran kontrak. Dalam kontrak pengawal yang kau tanda tangani denganku, dengan jelas dinyatakan bahwa kau tidak boleh mengundurkan diri dengan alasan apapun. Jika tidak, kau harus membayar denda 50 kali lipat dariku karena melanggar kontrak. Apel. Tidak, kau menulis teks yang begitu kecil. Di bagian paling bawah kertas kontrak itu, butuh kaca pembesar untuk melihatnya dengan jelaskan. Kau tidak membaca kontrak itu dengan cermat. Itu masalahmu. Tapi aku sudah memenuhi kewajibanku untuk memberitahu. Tunggu saja untuk membayar. Cian, jangan. Kau gila. Aku. Mulut kecilmu terus mengose. Bagus sekali. Aku akan melipat gandakan bonus akhir tahunmu 3 kali lipat. Apakah ini nyata atau palsu? Kau sudah bangun. Bangun dan makan malam. Pergi ke neraka. Jelaskan. Watakmu benar-benar telah banyak berubah. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Mengapa kau menggunakan benda-benda ini untuk mengurungku? Kau terus mengatakan lausi sepanjang hari. Tampaknya selama kau di perhimpunan Shang, kau tidak mempelajari sesuatu yang baik. Sebuah organisasi pembunuh. Hal baik apa yang bisa dipelajari? Kau ingin kembali dan bunuh diri. Mustahil. Masuk. Ci, dokter sudah datang. Biarkan dia masuk dengan cepat. Masuklah. Daniel. Teman lama. Dendam apa, kebencian apa yang membuatmu memiliki pria keren ini diikat di sini? Berhentilah mengoceh. Cepatlah datang dan periksa dia. Lihat apakah dia menderita amnesia. Aku akan memberimu 1 juta. Baiklah Ci, saya akan memeriksanya segera. Saya perlu memulai pemeriksaan. Kalian semua keluar. Ada apa? Tidak nyaman bagiku untuk berada di sini. Keluar. Keluar. Hipnotis ya? Ayo. Dengan The trik film kunomu was itu, translated mari and kita lihat apa narrated yang by bisa kau M. lakukan Media. padaku. Kau benar-benar mengetahuinya. Tapi kau salah tentang satu hal. Sejak saat
Aku masuk. Kau sudah dihipnotis olehku. Tutup matamu. Bagaimana hasilnya? Dia pasti menderita amnesia. Tapi aku tidak punya cara untuk melacak kembali ke masa mudanya. Siapa pemuda yang ada di dalam itu? Dia adalah adik laki-lakiku, Ji Yuan. Ini yang itu. Saat kita masih kecil. Dan di sekolah. Yang sering kau sebutkan padaku. Adik kecil. Bertanya lebih jauh akan tidak sopan. Biaya konsultasimu sudah ditransfer kepadamu. Silakan periksa. Jangan khawatir. Aku mengerti. Begitu aku melangkah keluar dari pintu ini hari ini, itu akan seolah-olah aku tidak pernah datang. Cepatlah pergi, Kat. Pergilah. Ci, Jiang Xiaoyu ini. Berita tentang dia bersamamu. Aku khawatir tidak akan lama. Sebelum Jin Li mengetahuinya, apa yang harus kita lakukan mengenai ini? Kita akan menghadapi apapun yang menghadang kita. Ikuti saja alurnya. Karena Xiao Yue telah ditemukan, tidak ada lagi kekhawatiran. Sudah waktunya membalas dendam untuk ayah angkat. Kau baru saja bilang, Cian membawa Jiang Xiaoyu, kah? Villa Yujing Jiangshan miliknya. Ya. Bajingan. Sayapnya benar-benar sudah mengeras. Dia harus diberi pelajaran. Jiuyao, segera beritahu semua pemegang saham. Besok pagi pukul 10. Adakan rapat pemegang saham. Ya. Tidak, Cian. Kau punya rumah sebesar itu. Mengapa kau lari ke tempatku? Takut kau mungkin melarikan diri. Tidak. Bagaimana aku bisa melarikan diri dari sini? Baiklah, kau harus beristirahat dengan baik. Sore ini, seorang bibi akan datang membawakan makanan untukmu. Aku tidak akan makan apapun yang kau berikan. Pergi sekarang. Sialan. Cian, selama masa jabatannya, melakukan banyak kesalahan besar. Oleh karena itu, saya dalam kapasitas saya sebagai ketua, mengusulkan untuk mencopot Cian dari posisi CEO dan memilih orang lain. Siapa yang setuju? Siapa yang keberatan? Aku keberatan. Tak berpura-pura jadi ayah baik, dan anak berbakti denganku lagi. Cian tidak akan berani. Tapi, jika ayah angkat menyalahkanku karena masalah ponsel Kilin, Cian tidak yakin. Setelah insiden ponsel Kilin terjadi, akulah yang dalam waktu seminggu membuat departemen R&D mengembangkan ponsel yang terjual lebih baik. Bukankah begitu? Ayah angkat. Kejahatan apa yang telah dilakukan Cian? Lalu menurut pendapat Xiaoyan, ayah baptis, apa yang harus aku lakukan? Ayah angkat. Kurasa Film kau was translated sudah and lanjut usia. narrated by M Media. Mengapa tidak mengundurkan diri dan biarkan orang lain yang lebih mampu menggantikanmu? Bagaimana kalau memilihmu? Di antara pemegang sahammu, ada banyak orang yang mampu. Tidakkah mereka bisa melakukannya? Caramu sekarang mengingatkanku pada seorang kenalan lama. Namanya adalah Ji Yuanshan, mantan ketua grup Kilin, mantan ayah baptismu. Kau ingin aku mundur? Baiklah. Kalau begitu, mari kita putuskan dengan pemungutan suara. Semuanya, berikan suara kalian. Kau berbicara dengan begitu bersemangat dan fasih. Namun pada saat kritis, mengapa tidak ada seorang pun yang memilihmu? Bukankah ada proposal lain? Mari kita lanjutkan bersama-sama. Cian.
Siapa yang mengajarimu untuk melanjutkan proposal kedua? Sebelum proposal pertama selesai. Baiklah. Hari ini kita akan membuat pengecualian. Kedua resolusi akan dilanjutkan secara bersamaan. Semuanya. Apakah kalian punya keberatan? Joyo. Segera ambil isi dari kunci kilin. Dan pergi temui 8 pemegang saham. Aku yakin mereka pasti akan membuat pilihan yang paling menguntungkan bagi diri mereka sendiri. Ya. Kita sekarang akan melanjutkan dengan pemungutan suara pada resolusi kedua. Rapat ini, hapus semua posisi Jinli di dalam grup kilin. Sama halnya. Mengangkat tangan kalian, menandakan persetujuan. Hari ini Ayah Baptis akan memberimu pelajaran yang pantas. Pelajaran dari seorang atasan. Kapanpun. Jangan pernah terlalu berpuas diri. Kau harus tahu bahwa kepenuhan menyebabkan kerugian. Cian menerima pelajaran itu. Aku sekarang akan memberi kalian semua 1 menit terakhir untuk mempertimbangkan dengan cermat. Kalian sama sekali tidak boleh membuat pilihan yang akan kalian sesali seumur hidup. 5, 4. Mengapa kau tidak lagi bersemangat mengatakan begitu banyak? 3. Cian, sayapmu sudah tumbuh kuat sekarang. Ayah Baptis harus memberimu pelajaran yang tidak akan kau lupakan. 2. Bagaimanapun juga, jahe yang lebih tua lebih pedas. 1. Ayah angkat. Kejutan yang kusiapkan untukmu ini. Bukankah ini spektakuler? Bukankah ini tidak terduga? Mengapa kau melihatku? Lihatlah para pemegang saham. Saya setuju. Ketua Jin tidak akan lagi menjabat sebagai ketua grup kilin. Saya setuju. 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 Bagus. Bagus sekali. Aku meremehkan kalian semua. Cian, berapa banyak keuntungan yang dia berikan padamu agar kau melakukan ini? Kau bisa menggunakan benda-benda di kunci kilin untuk mengintimidasi orang. Tidakkah aku setidaknya bisa menghibur hati seseorang yang terluka sedikit? The film was translated and narrated Apakah by ada orang di Amelia. rumah? Asisten show. Bukankah kau sudah pergi? Kenapa kau kembali? Foto-foto ini. Apakah masih belum cukup untuk mengancamku? Si Elsian terlihat seperti kau sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Ci Iuchi, pada jam segini, kenapa kau datang? Aku datang. Tentu saja untuk membantu Ci Eushina berbagi kekhawatirannya. Ayah angkat. Jangan marah. Kau membesarkanku ketika aku masih muda. Aku akan mendukungmu di masa tuamu. Mulai sekarang, aku akan menjagamu. Ayah angkat. Marah merusak tubuh. Cian. Ini adalah pengkhianatan. Pengkhianatan. Kau dan aku sama-sama tahu betul. Orang-orang seperti kita dilahirkan untuk melakukan pengkhianatan. Sepertinya, aku membesarkan orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku mempelajarinya darimu. Ya. Aku sudah tua. Suyo. Ketua Jin, kami sudah sampai di villa tempat Cian menyembunyikan Jiang Xiaoyu. Bawa Jiang Xiaoyu pergi. Aku sudah tua. Tapi apa yang bisa diubah oleh itu? Belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari burung kepodan di belakang. Cian, jika kau keluar dari ruang konferensi ini sekarang, kau akan melepaskan semua yang baru saja kau rebut kembali dariku, demi Jiang Xiaoyu. Apakah itu sepadan
Bahkan jika aku tidak pergi menyelamatkannya, apakah kau akan membiarkanku pergi? Tidak juga. Sejak kau melangkah masuk ke ruang konferensi ini, aku tidak pernah berniat membiarkanmu pergi hidup-hidup. Oleh karena itu, jangan bertanya ketika kamu sudah tahu jawabannya. Kamu dengan susah payah menyamar selama 20 tahun. Bukankah itu hanya demi giok killing? 20 tahunmu ini, penyamaranmu cukup bagus. Kamu terlalu memuji saya. Tunggu sampai saya secara pribadi mengambil nyawamu untuk menenangkan jiwa. Ayah baptis saya di surga. Aku akan menunggumu kembali. 15 hari kemudian. Chi Euchi, Brooklyn telah mengeluarkan berita duka. Cian mantan Cheokilin karena mabuk dan mengemudi, sedang balapan liar dengan seseorang di jalan raya, dan terjadi kecelakaan mobil. Mobil itu meledak, dan Cian meninggal di tempat. Obituari ini dengan ini dikeluarkan. Tidak, mati adalah satu hal. Tapi kenapa mati karena balapan sambil mabuk? Tentu saja mereka ingin segera mendapatkan kembali hati para pemegang saham yang kecewa padanya. Semua perhitungan ini, aku akan menyelesaikannya dengannya satu persatu. Hari ini Shen Kesin mengirim seseorang untuk menghubungiku. Katakan padaku jam 2 siang besok, ke kediaman rahasianya. Untuk mengobatinya. Persiapkan diri kalian. Kita akan berangkat bersama besok. Ya. Demi keamanan. Aku akan menggunakan ramuan untuk membuat wajah kalian terlihat sedikit lebih tua dan lebih jelek. Saat aku mengobatinya, kalian bertindak saja sesuai situasi. Oke. Terima kasih atas masalahmu, Paman Song. Bagaimana denganku? Besok. Penyamaran apa yang harus kupakai? Kamu tidak akan pergi. Kamu akan menjadi beban. Chi Euchi. Perjalanan ini sangat berbahaya. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa kembali hidup-hidup jika aku tidak kembali dengan selamat dan menghubungimu. Kamu harus kembali ke kampung halamanmu. Kamu adalah bawahanku. Dan juga saudaraku. Baiklah. Chi Euchi, kalau begitu sebelum aku bertemu dengan kalian semua, aku pasti akan meminimalkan kehadiranku, dan aku tidak akan menimbulkan masalah bagi kalian. Apakah kamu mendengarnya? Dimengerti, kami akan berusaha sebaik mungkin. Presiden, apakah kamu merasa lebih baik? Sama sekali tidak ada kelegaan. Apakah Song Ziotian belum tiba? Kenapa dia sangat lambat hari ini? Aku baru saja meneleponnya. Dr. Song berkata, dia sudah sampai di gerbang utama. Presiden Shen, aku sudah tiba. Dr. Song, kamu akhirnya di sini. Kepalaku hampir meledak. Jika kamu tidak segera membantuku meredakan sakit kepala ini, aku akan membunuh seseorang. Apel, kamu membawa 2 orang tambahan hari ini. Kedua orang ini adalah kerabat jauh. Istriku yang sudah meninggal. Bukankah mereka baru-baru ini setuju untuk datang ke Jiangling untuk mencari perlindungan padaku? Jadi aku menerima mereka sebagai murid. Aku membawa mereka ke sini hari ini untuk membantuku. Shui Fen, sebelum kedua orang ini masuk, apakah mereka digeledah? Mohon yakinlah Presiden. Kedua saudara yang berjaga di luar menggeledah setiap orang yang masuk. Angkat kepalamu. Dr. Song, mohon cepat mulai. Baiklah. Presiden Shen, mari kita ikuti aturan lama. Aku akan memberimu beberapa jarum akupuntur dulu. Pertama ini, untuk mengeluarkan semua zat yang kami dalam pengobatan Tiongkok tradisional sebut racun dari tubuhmu. Bagus. Ya. Chuan Xiong yang kuminta kau bawa. Apakah sudah kau bawa? Aku lupa membawanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bukankah sudah kubilang untuk membawanya? Kenapa kamu tidak membawanya? Bukankah Paman Song menyuruhmu membawanya? Mana aku tahu. Cukup. Kalian berdua cepat kembali dan ambil obat yang diseduh untuk Presiden Shen. Tidak boleh tanpa Chuan Xiong. Cepat pergi. Baiklah. Tunggu. Aku bisa mengirim bawahanku ke klinikmu untuk mengambil obat. Kalian berdua tetaplah di sini dan bantu Dr. Son. Berikan kunci klinik padaku. Bawahanmu tidak terlalu akrab dengan klinikku. Obat yang mana? Dan di kompartemen lemari obat yang mana? Mereka tidak akan tahu dengan jelas. Jika mereka pergi, itu akan membuang banyak waktu. Itu hanya satu ramuan Tiongkok. Berapa banyak waktu yang mungkin terbuang? Kuncinya. Pengawal, tangkap kedua orang itu.
The film was translated and narrated by M Media. Apa yang kalian berdua coba lakukan? Apa kau percaya aku akan menembaknya mati sekarang juga? Jika aku mati, di dunia ini, tidak akan ada seorang pun yang tersisa untuk mengobati sakit kepala Presiden Shen. Kau harus memikirkan ini baik-baik. Aku sudah merasa barusan, bahwa tindakan dan gerakanmu aneh, ditambah dengan aksenmu yang aneh. Kau adalah Jiang Xiaoyu. Ini aku. Cian, kamu fokus mencari barang itu. Serahkan mereka padaku. Bunuh mereka. Hanya dengan kalian. Geledah cepat. Jika aku adalah Shen Kexing, di mana aku akan meletakkan Giok Killing agar paling aman. Setiap pembunuh dari perhimpunan Shan mengenakan tanda teratai di pinggang mereka. Tanda teratai. Ketemu. Cian. Apa yang kau lakukan? Shen Kexing, apa yang kamu lakukan? Letakkan pistol itu. Mari kita lihat. Apakah gerakanmu lebih cepat? Atau pistolku yang lebih cepat? Mau coba? Ci Yuan, jangan khawatirkan aku. Ci Yuan. Cian. Kalian adalah saudara. Pantas saja. Kalau begitu semakin mustahil bagiku untuk membiarkanmu pergi. Pilihan pamungkas antara dua opsi. Aku bunuh Song Xiaotian. Kau ambil kotaknya. Atau, tinggalkan kotaknya. Song Xiaotian ikut denganmu? Aku hanya memberimu 5 detik. Hitungan mundur dimulai. 5. 4. 3. Berikan kotak itu padanya. Nyawa Paman Son lebih penting. Ci Yuan, omong kosong apa yang kau bicarakan. Jangan lupa, beban apa yang kau pikul. 2. Cian, berikan kotak itu padanya. 1. Ini kotaknya untukmu. Biarkan Paman Song pergi. Benar bukan? Apa yang kau lakukan? Ayo pergi Paman Song, kita kembali dulu. Paman Song. Kau terlalu naif. Kau tidak berpikir bahwa aku akan benar-benar membiarkannya pergi kan? Aku tidak percaya. Di dunia ini, selain Song Xiaotian, tidak ada yang bisa menyembuhkan sakit kepalaku. Agaknya Giok Kilin ini sangat penting bagimu kan? Kalau tidak, mengapa kau bersusah payah untuk mengambilnya? Kalau tidak, aku akan bertanya pada Jin Li. Apel. Tidak yakin. Mau membunuhku. Jiang Xiaoyu, apa kau punya kemampuan? Shen Kexing. Menurutmu berapa usiamu sekarang? Bisakah kamu masih dibandingkan dengan puluhan tahun yang lalu? Demi Paman Song, demi kakak Suen, dan saudara-saudari dari perhimpunan Shani. Karena kamu kehilangan nyawa mereka tanpa bersalah, aku sekarang akan menyelesaikan semua perhitungan denganmu secara tuntas. Pukulan ini adalah untuk saudara-saudara di perhimpunan Shani yang diserang dan dikutuk secara tidak adil olehmu, yang dikirim olehmu, dan dieksekusi secara diam-diam. Pukulan ini adalah untuk Paman Song. Xiao Yuan, jangan bunuh dia. Keadilan ada di dunia ini. Dia melakukan kejahatan. Pihak berwenang yang relevan akan menghukumnya. Tapi kamu tidak bisa menanggung beban nyawa. Keadilan. Sudah lama tidak ada keadilan sialan di dunia ini. Shen Kexing harus mati hari ini. Selamatkan aku. Aku akan memberimu apapun. Dia akan membunuh kita. Dia benar-benar akan membunuh kita. Xiaoyu. Namamu. Aku yang memberikannya padamu. Sudah 20 tahun. Aku membesarkanmu hingga dewasa. The film Meski was tak pantas dipuji, translated aku sudah and bekerja keras. narrated by M Media. Kau melepaskanku. Aku janji aku tidak akan pernah lagi muncul di hadapanmu. Kata-kata ini simpan saja untuk Raja Neraka, Xiao Yuan. Jangan lupakan niat awal kita untuk perjalanan ini. Mari kita pergi dulu dan hubungi polisi. Shen Kexing tidak bisa melarikan diri dari sini. Kita tidak bisa membawa Paman Song bersama kita. Ayo pergi. Kita akan pergi ke luar negeri untuk menarik dana ayah angkat dan kemudian berurusan dengan Jin Li. Ayo pergi. Ketua Jin,
Shen Kesing telah ditangkap. Perkumpulan Shannya juga sepenuhnya digerebek oleh polisi. Qian dan anak buahnya yang melakukannya. Selain itu, mereka mengambil Jiokelin. Jiokelin, bagaimana itu bisa ada pada Shen Kesing? Bawahanmu tidak tahu. Sedikit informasi ini, aku hanya berhasil mendapatkannya dari seorang pembunuh yang melarikan diri dari perkumpulan Shan. Apakah pembunuh itu sudah diurus? Ya sudah diurus. Aku sudah membuang mayatnya ke sungai. Sepertinya sebentar lagi. Qian, mereka akan datang mencariku. Kakak, haruskah kita membuat persiapan terlebih dahulu? Tidak perlu. Jika tentara datang kita akan hadang dengan jenderal. Jika air datang kita akan menutupinya dengan tanah. Yang paling penting sekarang adalah merebut fasilitas bandara. Grup global, itu lebih penting. Dalam sebulan, aku akan mengadakan perjamuan di sana. Pada saat itu, aku akan mengumumkan secara pribadi bahwa aku adalah pemegang saham terbesar grup global. 1 bulan kemudian. Sudah sebulan. Cauci benar-benar sesuatu. Dia tidak mau menjawab panggilan, tidak mau membalas pesanku, dan bahkan mematikan pelacakan lokasinya. Aku benar-benar terkesan. Lu Jin, jangan. Mengapa kamu begitu pengecut? Dengan keadaanmu yang seperti ini, bagaimana kamu bisa bergaul denganku dan Qian? Coba saja. 2 orang duduk di rumahmu mengawasimu dan tersenyum. Coba saja. Lu Jin, liburanmu secara resmi berakhir. Laporkan kembali ke tim mulai sekarang. Hal pertama adalah pergi mencari Jin Li bersama kami. Resepsionis. Semuanya, mohon permisi sebentar. Ketua Yu, mengapa Anda tidak pergi dan mengobrol dengan semua orang? Ketua Jin akan menelan fasilitas bandara keluarga Yu. Apakah aku masih punya suasana hati untuk mengobrol? Karena Ketua Yu tahu niatku. Mengapa Anda masih datang untuk menghadiri perjamuan ini? Mungkinkah Ketua Yu memiliki kebiasaan aneh lainnya? Seperti disiksa? Sama sekali tidak. Namun, aku harus mengingatkan Ketua Jin. Terkadang jangan berbicara terlalu mutlak. Berhati-hatilah agar tidak dipermalukan. Itu sangat menyakitkan. Ketua Yu tidak perlu khawatir tentang itu. Ketua Yu seharusnya memikirkan masa depan grup global. Setelah aku mengakuisisi fasilitas bandara, Ketua Jin, kelompok pembiayaan luar negeri yang kita hubungi sebelumnya, baru saja menghubungiku. Mereka bilang mereka bersedia berinvestasi untuk membantu kita mengakuisisi saham grup global. Anda bisa naik ke panggung sebentar lagi dan mengumumkan berita itu. Segera pergi dan periksa apakah Qian dan Qiyuan sudah kembali ke Jiangling. Ya. Ekspresi Yulan barusan terlihat agak aneh. Perjamuan kita akan segera dimulai. Sebelum perjamuan dimulai, mari kita undang Ketua Jin terlebih dahulu untuk menyampaikan beberapa patah kata kepada kita. Mohon sambut beliau dengan tepuk tangan. Aku mengundang semua orang di sini hari ini untuk mengumumkan kepada kalian semua arah masa depan grup Qilin. Yaitu, grup Qilin akan resmi bergabung dengan grup global. Kami akan mengembangkan gudang bandara menjadi terminal perdagangan terbesar Huaguo. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepada semua orang grup Qilin cetak biru perencanaan dan desain masa depan. The film was Silakan lihat layar. translated and narrated by Aku yakin M. semua Lee. orang pasti akan kagum dengan rencana ini. Matikan. Matikan cepat, matikan. Apa ini? Jangan melihat ke belakang. Kakak. Kenapa kamu begitu gelisah, Asisten Shou? Hadiah yang aku siapkan untuk Ketua Jin jelas membutuhkannya untuk menandatanganinya secara pribadi. Informasi dari rumah sakit. Ketua Jin, mengetahui ulang tahunmu sudah dekat. Oleh karena itu,
Ini adalah sesuatu yang kami siapkan secara khusus, sebagai hadiah ulang tahun. Apakah kamu menyukainya? Semuanya. Perjamuan berakhir di sini. Silakan pergi sendiri-sendiri. Ketua Jin, apa yang baru saja kukatakan? Jangan terlalu cepat bicara tentang apapun, agar tidak sakit saat kamu menanggung malu. Kamu diam-diam mengakuisisi saham global. Jadi mengapa aku tidak bisa menggunakan kekuatan eksternal untuk melawanmu? Chi Iuchi, terima kasih. Aku akan mengingat budi baik ini. Kamu pikir kamu sudah menang bukan? Jadi kenapa kalau orang lain tahu rahasiaku? Sekarang, aku akan menelan global bulat-bulat. Seluruh Jiangling tidak lagi memiliki perusahaan manapun yang bisa dibandingkan denganku. Akulah Raja Jiangling. Menelan global seutuhnya. Apakah itu perusahaan pembiayaan asing itu? Bos dari grup itu adalah aku. Oleh karena itu rencana akuisisi Anda telah gagal. Cian, jangan berpikir aku tidak berani membunuhmu sekarang juga. Ayo, silakan bunuh aku. Xiao Yuan, Pantas saja. Mengapa aku merasakan ketidaksukaan yang aneh saat pertama kali aku melihatmu? Jadi kamu adalah bocah kecil itu yang gagal kubunuh saat itu. Qi Yuan. Aku menarik kembali ideku sebelumnya sekarang. Membiarkan kalian berdua mati seperti ini sekarang akan terlalu mudah bagimu. Aku ingin kalian berdua hidup seperti berada di neraka. kami siap kapanpun Anda siap. Ketua Jin, trik apapun yang Anda miliki, keluarkan saja. Kami sedang menunggu Anda. Xiao Yuan, ayo pergi. Ketua Jin, apakah Anda baik-baik saja? Zhou Yao, dalam waktu 2 hari, kamu harus bergegas ke Jianbei. Bawa 4 hama yang kubesarkan ke hadapanku sekarang juga. Apa yang terjadi di sini? Beraninya dia. Apa yang terjadi? Jin Li mengirim pesan yang mengatakan, jenazah ayah angkat ada di tangannya. Jika kita ingin mengambilnya kembali, kalau begitu malam ini kita pergi ke gudang bandara. Gudang yang ditinggalkan. Gunakan perjanjian pembelian kembali untuk menukar. Sama sekali jangan pergi. Lalu, siapa yang tahu apakah yang dikatakan rubah tua ini benar atau salah? Bagaimana kalau dia hanya mengambil satu jenazah secara acak dan mengklaim itu milik Ketua Qi? Kita tidak akan bisa membedakannya, bukan? Dia tidak akan berbohong. Jenazah dalam foto ini The film was kehilangan translated sebagian jari and kelingking. narrated by N. Inilah yang Leo. pernah ayah angkat. Derita saat melindungi Jin Li, dipotong oleh musuh. Gudang bandara. Kita harus pergi. Dua 20 tahun yang lalu, aku berada di bawah jembatan layang, bertemu dengan seorang peramal tua. Dia berkata bahwa hidupku, di mana seorang jenderal menang atas 10.000 tulang. Tapi, aku tidak setuju dengan nasib yang dia ramalkan untukku. Aku percaya, mereka yang berani meraih hal besar, apakah mereka hidup atau mati, harus diputuskan oleh diri mereka sendiri. Kalian berempat adalah pembunuh bayaran yang kusembunyikan di balik bayangan. Malam ini, kalian hanya punya satu tugas, yaitu menangkap Qi Yan dan Qi Yuan, kedua bersaudara itu. Siapapun yang mencapai jasa pertama, aku Jin Li bersumpah, grup Kilin, aku akan memberinya setengah. Kamu di sini. Apakah kamu membawa barang itu? Di mana barang yang kita inginkan?
Kakak. Ini memang perjanjian pengalihan ekuitas untuk gudang bandara. Jenazah ayah angkat. Bisakah kita membawanya pergi sekarang? Tentu saja. Tidak. Mempermainkan kita. Menipumu. Apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika aku menipumu? Tangkap mereka hidup-hidup untukku. 2 untukmu, 2 untukku. Tidak masalahkan. Kalau begitu mari selesaikan cepat dan pulang makan malam. Buku jari. Cukup kejam bukan? Kalau tidak, bagaimana aku bisa menangkapmu hidup-hidup dan melapor kembali kepada Tuan Jin? Ini. Jiuyou, jadi ini yang kamu lakukan selama bertahun-tahun ini. Berusaha keras, mencarikanku sekelompok sampah tak berguna. Kakak, jangan khawatir. Lihat orang di sana. Orang itu bernama Fengqi. Di antara kelompok pembunuh bayaran, dia adalah yang paling jahat, kejam, dan bengis. Kurasa dia pasti mengawasi kelemahan pada mereka berdua untuk mencari kesempatan melancarkan pukulan mematikan. Kau cukup pintar. Tahu cara menghemat kekuatanmu. Tapi itu tidak masalah. Ayo, selesaikan ini dengan cepat. Bunuh dia. Cian, kamu bangga pada dirimu sendiri karena pintar. Bagaimana kamu bisa lupa prinsip bahwa semua peperangan didasarkan pada tipu daya? Dalam situasi hidup dan mati ini, apa kamu berharap aku bicara soal moralitas? Moralitas itu tidak berarti apa-apa bagiku. Kaji. Cian, kau mencari mati. Belatimu sudah disuntik anestesi. Aku punya uang sekarang. Aku memiliki saham di grup Kilin sekarang. Mari kita lihat siapa yang berani meremehkanku sekarang. Jiangling adalah milikku. Kalian semua. Kalian melanggar janji. Perusahaan besarku. Bagaimana aku bisa membiarkan orang lain membaginya denganku? Jiuyou, ikat kedua bajingan kecil ini, Cian dan Ciyuan, dan bawa mereka pergi. Aku ingin memberi mereka sambutan yang The layak. film was translated Ya, Tuan. and narrated by M Media. Apakah luka mereka sudah dibalut? Sudah dibalut. Keduanya masih tidak sadarkan diri. Pergi. Bangunkan Cian. Dimengerti. Lepaskan aku. Cian, kamu mengabaikan kebaikan saya membesarkanmu, memprovokasi saya, dan merencanakan sesuatu melawan saya. Sejujurnya, mencapai titik ini hari ini, hati saya benar-benar dingin. Hentikan omong kosong sialan ini. Jika kamu ingin membunuh atau menyiksaku, cepat lakukan. Membunuhmu akan terlalu mudah bagimu. Beberapa hari yang lalu, di depan begitu banyak orang, kamu mengungkapkan rahasia saya. Sejak saat itu, saya memutuskan untuk membiarkanmu hidup di dunia ini dalam keadaan yang lebih buruk daripada kematian. Apakah kamu melihat ruang rahasia di sebelah kita ini? Ciyuan ada di dalam sana. Lepaskan Xiao Yuan. Bagaimana kalau begini? Mari kita bermain. Selama kamu bisa melakukannya, saya akan membebaskannya. Bagaimana? Bisakah aku mempercayaimu? Jika kamu memilih untuk mempercayai saya, setidaknya kamu bisa bertarung atas kebenaran kata-kata saya. Jika kamu tidak mempercayai saya, segera setelah saya memberi perintah, ruang rahasia di sebelah kita ini akan... Permainan apa?
Bagaimana kalau begini? Sebagai permulaan, mari kita mainkan permainan kecil dulu. Permainan memotong. Potong jari-jari. Tangan kirimu. Kamu terlalu memujiku. Bagaimana aku bisa memotongnya jika aku seperti ini? Kamu datang dan potong sendiri. Baiklah C.L. Jin. Anda terlihat cukup baik. Cian. Kunci yang dapat membuka rantaimu. Ada di sini di kompartemen tersembunyi ini, di dalam pecahan kaca. Saya sekarang akan membuka kunci rantai di tangan kirimu. Saya akan memberimu waktu 2 menit untuk mengambil kunci itu. Gunakan tangan kiriku untuk membuka yang kanan. Lalu gunakan tangan kanan untuk menghancurkan tangan kiri. Mengapa Anda memainkan permainan yang begitu rumit? Tentu saja. Kamu juga punya hak untuk tidak mengikuti aturan permainan ini. Hanya saja jari adikmu Ci Yuan akan dipotong dalam 10 menit. Bagaimana kamu akan memilih? Ayo. Ci Euci. Baik. Sungguh persaudaraan yang mengharukan. Bagi Ci Yuan, untuk memiliki saudara sepertimu, dia pasti mati tanpa penyesalan. Saya benar-benar semakin tua. Saya tidak tahan lagi melihat hal-hal ini. Mempertimbangkan sentimen ini, saya telah memutuskan untuk membiarkanmu dan Ci Yuan bertemu. Jiu Yao, pergi bawa Ci Yuan ke sini. Xiao Yuan. Kamu. Kamu berbohong padaku. Ya, The benar. film was translated Bagaimana and jika saya narrated berbohong by kepadamu, M Media. Ci Yan? Saya berdiri tepat di sini. Bisakah kamu membunuh saya? Apakah kamu mampu membunuh saya? Bawa Ci Yuan pergi. Ketua Jin. Berikan Ci Yuan obat. Kondisinya tidak terlalu baik. Mengapa saya harus memberinya obat? Tidakkah Anda ingin dia tetap hidup sekarang? Jika Xiao Yuan mati, rasa pencapaian Anda akan sangat berkurang bukan? Ci Yan, jika kita bukan musuh, kamu benar-benar akan menjadi junior yang sangat saya kagumi. Sayang sekali. Jiu Yao, kamu tetap di sini. Balut luka untuk mereka berdua. Besok, akan ada permainan baru untuk dimainkan. Ayo C Euci, balut lukanya. So Yo. Bantu aku dulu. Buka borgol ini oke. Bagaimanapun aku memakai belenggu pergelangan kaki, aku tidak bisa pergi kemana-mana. Borgol ini terlalu tidak nyaman bagiku. Apa yang ingin kamu lakukan? Ketua Jin, kedua orang ini besok. Haruskah kita bunuh saja mereka? Kita pasti harus membunuh mereka. Tetapi tidak dengan cara ini. Jiu Yao, pergi cari tempat latihan yang belum saya gunakan dalam waktu yang lama. 2 hari dari sekarang, saya ingin menikmati pertunjukan yang bagus di tempat latihan ini. Kenapa panas sekali? Kamu demam. Ayah Baptis, ini terlalu sulit. Aku tidak mau belajar lagi. Punya kakak sudah cukup. Biarkan aku bermain sebentar. Kamu sudah tahu cara bermalas-malasan sejak kecil. Kakak, aku merasa tidak enak badan. Jangan takut kakak ada di sini.
Siapa kau sebenarnya? Tidak. Kenapa aku ada di bahumu? Apa kau tidak menjijikan? Sejak kamu kecil setiap kali kamu sakit, kamu suka tidur di bahuku. Apa yang bisa aku lakukan tentang itu? Kalian semua diam. Pada saat seperti ini, kamu masih sempat bercanda. Mari kita pergi. Ketua Jin ingin bertemu denganmu. Kamu di sini. Ayah angkat, apakah Anda sudah memikirkan permainan kedua? Tepat sekali. Hari ini kita akan mencoba cara bermain yang baru. Namanya adalah persembahan cinta. Seperti namanya. Ini tentang melihat seberapa besar kalian berdua bersaudara. Bisa berkorban satu sama lain. Kalian lihat senjata di sini kan? Gunakan apapun yang kalian suka. Hari ini hanya satu dari kalian berdua yang bisa bertahan hidup. Siapapun yang selamat, aku akan membiarkannya pergi. Ketua Jin. Ini sudah keterlaluan bukan? Mari kita kurangi basa-basi yang tidak perlu. Mulai. Aku tak pernah punya kesempatan menantangmu. Saat kau bertarung sebelumnya, aku tidak pernah melihatmu menggunakan kekuatan penuhmu. Ini yang terakhir kalinya. Kau harus membiarkanku melihatnya kan? Pilih satu. Aku sama sekali tidak membutuhkan ini untuk melawanmu. Siapa yang kau remehkan? Kalau begitu aku juga tidak akan menggunakannya. Kenapa kau tidak bergerak? Izinkan aku mengingatkan kalian berdua. Teman kalian Lu Jin The sudah film was ditangkap oleh anak translated buahku. and narrated by M. Perintah yang Media. kuberikan adalah ini. Jika dalam waktu 20 menit, kalian berdua masih belum menentukan pemenang, Lu Jin akan segera ditembak. Oleh karena itu, kalian tidak punya banyak waktu tersisa. Masih ada 19 menit. Jangan lupakan apa yang kau katakan padaku sebelumnya. Jangan lupakan. Mereka yang mati demi kita di sepanjang jalan. Qian, bunuh dia. Aku akan membiarkanmu pergi. Kakak, bunuh aku. Setelah sampai sejauh ini, itu sepadan. Qian, mereka yang tidak menjaga diri sendiri akan celaka. Itulah moto yang harus diyakini oleh orang-orang seperti kita. Souyo. Kau. Selama 20 sekian tahun ini, aku memperlakukanmu dengan baik. Kenapa? Ketua Jin. Kalimat itu, 20 tahun lalu, ketika kau menembak Qi Yuanshan, dia juga menanyakannya padamu. Tapi sekarang aku punya jawaban yang lebih baik daripada yang kau berikan saat itu. Itu persis seperti yang baru saja kau katakan. Jika seseorang tidak mementingkan diri sendiri, langit dan bumi akan menghancurkannya. Jiuyo, kapan kau dan Qian bersekongkol bersama? Rantai besi sudah dibuka untukmu. Kau bisa membalutnya sekarang kan, Qiuqi? Souyo, Anda sudah berada di sisi Jin tua selama bertahun-tahun. Tidakkah Anda merasa dirugikan? Tidak apa-apa. Dia seharusnya sedang dalam perjalanan ke ruang kerja sekarang. Dan dia tidak akan memantau kita. Saya benar-benar merasa bahwa Anda telah bekerja untuknya selama bertahun-tahun, dan Anda masih hanya seorang asisten. Itu kerugian yang terlalu besar bukan? Anda juga sudah melihatnya. Apa yang terjadi pada semua orang yang berada di sisinya selama bertahun-tahun. Alasan Anda masih hidup adalah karena Anda sama sekali tidak punya ambisi. Tapi apakah Anda tidak merasa rugi? Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Untuk membuat Anda melawannya. Kakak, jika kau punya sedikit saja keinginan untuk mempromosikanku, aku Xiuyu akan dengan rela menjadi anjing bagimu. Tapi kau tidak melakukannya. Kau tidak melakukannya. Jiuyo, kau sangat mengecewakanku.
Bagaimana bisa kau? Apakah kau mencoba mengatakan bahwa kau sudah jelas memeriksa dan tidak ada senjata di sini? Tapi, aku memang secara alami curiga. Jadi, saat kau sedang membuat teh, aku sudah menyembunyikan pistol itu di bawah meja. Jiuyo, mati. Cian, aku benar-benar meremehkanmu. Jin Lui, saya sudah lama mendengar bahwa dulu, ketika Anda adalah pengawal ayah angkat saya, Anda menghadapi pengawal konglomerat lain sendirian. Saya ingin tahu, apakah hari ini saya akan mendapat kehormatan menyaksikan keahlian Anda. Kau menantang maut. Selama bertahun-tahun, tidak ada satu momen pun saya tidak ingin membunuh Anda untuk membalas dendam ayah angkat saya. Tapi kemudian, saya berpikir, jika semua orang seperti Anda memperlakukan nyawa seperti sampah, lalu apa gunanya hukum? The film was translated and narrated by M Media. Jangan lupa. Lu Jin, masih ada di tanganku. Ciuci, aku di sini. Tidakkah Anda merasa ini tidak dapat dipercaya? Saya sudah menyuap bawahan Anda. Semua pengawal. Saya punya uang. Jadi menyuap mereka mudah. Aku menemukan Paman Xiang yang adalah seorang satpam di keluarga Qi 20 tahun lalu dan mendapatkan 20 tahun lalu bukti pembunuhan ketua lama grup Qilin, Qi Yuanshan. Tidak ada satu bingkai pur yang dihapus. Mustahil. Ayah angkat sudah lama tahu bahwa Anda tidak baik. Jadi saat itu, di keluarga Qi, dia memasang beberapa kamera. Paman Xiang mengambil rekamannya dan hidup tanpa nama di pedesaan selama 20 tahun. Semua demi suatu hari bisa menjatuhkan Anda. Jadi kenapa? Aku telah menjalani hidupku sampai titik ini. Dan itu sepadan. Cian. Lebih dari 20 tahun lalu. Peramal itu mengatakan kesuksesanku dibangun di atas banyak korban. Tapi memangnya kenapa? Sepanjang sejarah, pencapaian besar siapa yang tidak dibangun di atas nyawa yang tak terhitung jumlahnya? Aku mati-matian memanjat. Memanjat sampai ke sisi Qi Yuanshan. Menjadi orang yang paling dia percayai. Aku pernah sangat setia padanya. Dan mempertaruhkan nyawaku untuknya. Tapi apa yang kudapatkan? Apakah aku salah membunuhnya? Jika sejak awal nasibku dan Qi Yuanshan ditukar, dia pasti akan membuat pilihan yang sama denganku. Tidak, dia tidak akan melakukannya. Jika nasib kalian ditukar, ayah angkat saya akan tetap layak di hadapan langit dan bumi di atas, dan hati nuraninya di bawah. Jin Lui, jaring langit sangat luas. Anda menghasut pembunuhan, pencucian uang, pembunuhan. Hadapi hukuman hukum. Cian. Aku mengakui kekalahan. Tapi aku tidak menerima takdir. Makam Qi Yuanshan. Ayah angkat, kami datang menemui Anda. Orang tua, lihat, tempat keberuntungan yang kami temukan untukmu ini, dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Apa kau senang? Jangan bersikap tidak sopan di sini. Ayah angkat, Jin Li bunuh diri karena takut dihukum. Saya sekarang telah resmi mengambil alih grup Qilin. Kami berdua pasti akan bekerja sama sepenuh hati untuk mengelola grup dengan baik, berjuang untuk menjadikannya seluruh Huaguo, perusahaan terbesar, dan membantu lebih banyak orang. Baiklah orang tua. Ingat, untuk menjalin hubungan baik dengan wanita-wanita cantik di sebelah. Sudah kubilang jangan terlalu sembrono di sini. Ayo pergi.
Mari kita kembali. Buatkan aku babi suwir rasa ikan ya. Belajarlah membuatnya sendiri. Kalau tidak Anda tidak akan mendapatkan istri nanti. Kenapa aku tidak bisa menemukan pacar yang bisa memasak? Karena mereka akan meremehkan Anda. Mustahil. Aku tampan dan elegan, gagah dan menawan. Tidak mungkin mereka tidak menyukaiku. Sebaliknya kau, dengan sikapmu yang sulit didekati, kurasa tidak ada yang akan menyukaimu. Maaf. Gadis-gadis yang menyukai saya, berbaris dari Jiangling sampai ke Prancis. Siapa yang percaya itu?